Yo, apa kabar? Kembali lagi bersama kita di Pos Kilat. podcast Kicauan Lewat Masyarakat. Aduh, kita Ada kamera. kita datang lagi nih. Oh iya, Ada kamera. ada kamera. Udah lama pas kita nggak ngobrol lagi pas. Kenapa nih kita lama nih nggak produksi podcast nih? Karena Ya karena pengen aja baru sekarang rekam ya kan. iya, karena ada isu yang bisa dibahas sekarang. Kita ngomongin keresahan. Iya, keresahan. Nih ada kamera, ada mic. Aku ngomongnya Iya. ke mic apa lihat Enggak. kamera gini ya harusnya. Ngomongnya ke mic. Ke kamera, lihatnya ke Ya, kamera. sambil lihat kamera gitu ya. Iya. Ini kalau aku pegang segini Boleh. terlalu kencang nggak suaranya? Kenceng sih. Enggak terlalu kencang ya. Seginilah ya. Oke. Tapi sekarang sehat, Pas. Puji Tuhan sehat sampai sekarang. Ah. Iya masih belum alumni lah. Jangan dong dia sampai alumni. Alumni apa dulu nih? Alumni COVID. Oh, kirain yang itu. Bro. Temanku ada di Jakarta kerja, jadi satu kantornya itu satu ruangan lah mungkin ya, satu divisi. Dia tuh udah ganti-gantian kena. Terus dia bilang, aku tinggal nunggu aja pas jadi alumni. Wah, maksudnya di sekitarnya udah banyak yang kena ya. Udah pada kena, tinggal dia doang yang belum. Tapi itu apa? Nggak tahu juga sih. Kadang ada yang udah positif, udah kontak fisik, nggak kena juga. Nggak tahu kenapa. Ya, tapi semoga jauh-jauh lah ya. Iya, jangan sampai lah. Anda gimana? Masih sehat? Sama aku juga begitu, maksudnya orang-orang di sekitarku kena, banyak yang kena, Pas. Tapi Anda belum ya? Jangan sampai. Jangan belum dong. Udah vaksin tapi, Jangan udah sampai. vaksin. Udah. Oh iya, buat kalian udah vaksin, katanya bisa kalau mau ke bandara mau naik pesawat nggak usah pakai antigen lagi ya. Oh iya. Aku nanya. Oh, nggak tahu. Soalnya pernah dengar isu gitu katanya Tapi belum ditetapkan sih kayaknya aturannya ya. tinggal liatin aja nanti sertifikat vaksinnya katanya sih. Tapi nggak tahu ya kebenarannya, nanti kita cek lagi, nanti kita salah ngomong nanti Iya. diserang lagi. Atau kalau ada yang tahu silakan komen di bawah. Untuk yang di YouTube yang dengerin silakan, nggak bisa komen. Tapi itu Pas, yang kau tuh yang warga negara India yang masuk banyak itu. Tahu. Nah, itu kan nggak tahu udah divaksin apa belum. Nah ini salah satu keresahan nih. Iya. Maksudnya orang-orang kan sekarang nggak boleh mudik ya. Ya. Nggak boleh mudik. Kau kan rumahnya masih di Medan ya. Ya masih 5 jam lah dari sini. Itu kan masih boleh ya, maksudnya karena masih daerahnya satu, apa namanya istilahnya? Satu kawasan sih sebenarnya. Ya, satu kawasan. Nah, kita kan yang merantau ini nggak bisa pulang. Ya nggak bisa pindah provinsi. Nggak bisa pindah provinsi. Iya, iya. Nah, ini yang dari India malah senaknya masuk, Bro. Iya juga ya. Anda orang India? Orang India atau Enggak, maksudnya warga negara India yang masuk tiba-tiba ini yang berbahaya. Tapi kenapa? Enggak, aku mau nanya nih. Kalau saya taunya Faris, kan orang di negara kita nggak boleh mudik ya. Nggak boleh mudik. Sesama Indonesia. Nah, tapi yang dari luar negeri boleh masuk. Nah, katanya malah ada mafianya, Bro. Jadi kalau mau masuk tanpa dikarantina, kan harusnya dikarantina nih. Setiap Dari luar orang yang negeri. masuk dari luar negeri. Iya, karantina dulu. Karantina dulu. Iya. Entah di hotel, entah di fasilitas umum lah. Nah, ini bisa nih di bypass nih, dilewatin. Oh, jadi nggak dikarantina langsung Dikarantina lolos? langsung. Tapi bayar. Kemarin tuh ada tuh beritanya, bayarnya 6,5 sampai berapa. Berarti juta. mereka nyogok ya. Nyogok Orang dalam lah ya Orang istilahnya. dalam istilahnya. Ini memang fakta-fakta harta tahta orang dalam. Kira belakangnya apa juga. Biasanya kan wanita, ini Iya, orang dalam. Orang dalam. Nah, itu maksudnya Buset. sekarang malah jadi dimanfaatkan kondisi yang kayak gini. Tapi ini yang dilewatkan ini positif nggak? Atau misalnya orang ini nggak apa istilahnya ya? Pasien COVID nggak? Nah, nggak tahu ya. Positif nggak? Nggak ya? Karena kemarin kan kondisinya banyak tuh tiba-tiba banyak tuh warga negara asing masuk. Nah ini jadi pertanyaan. Nah, Kan sebelumnya India COVID-nya naik tuh. nah Banyak itu yang kan mati. yang setelah ada apa ya? Tsunami COVID namanya Iya, sekarang. tsunami di situ. COVID. Gelombang Setelah kedua. ada apa ya? Entah acara kebudayaannya mereka gitu kan. Ya yang ngumpul-ngumpul di kolam. Di kolam, di Iya, sungai. Iya di sungai ya di Terus sungai. banyak orang, terus tiba-tiba terjadi lonjakan tiba-tiba. Betul. Tapi banyak juga hoax yang bertebaran, Riz. Yang mana tuh? Jadi video-video kayak orang India bermatian di pinggir jalan. Nah ternyata iya. itu ngambil dari video-video di tahun-tahun berapa gitu. Video udah lama ya. Beda kejadian lah gitu. Jadi Bukan kejadian COVID lah berarti. banyak orang yang memanfaatkan situasi juga. Nah, tapi heran juga sih, memang waktu tsunami di India, tsunami COVID di India, ini malah orang Indianya banyak yang datang ke Indonesia ini ngapain? Nah, itu. Ada isunya jadi tenaga kerja, maksudnya jadi kuli. Kuli untuk menambah angka positif. Jangan dong. Jadi mereka didatangkan untuk membangun sesuatu lah, maksudnya Sesuatu yang tak terlihat. mengerjakan infrastruktur sesuatu lah. Iya, Cuman aku iya, nggak tahu, maksudnya
takutnya aku salah ngomong. Iya. Gitu, isunya begitu. Jadi Yang aku ngomong tadi juga bercanda ya. banyak didatangin tiba-tiba gitu. Nih masih soal bandara nih, ada satu keresahan baru-baru ini. Mungkin Paris juga udah tahu. Itu yang di Bandara Kuala Namu. Bandara sini dong, Bandara di sini Kuala dong. Namu. Bandara di sini. Anda dalam waktu dekat kemarin ada dinas nggak keluar kota? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalaupun ada, selama Covid pernah dinas? Belum pernah. Belum pernah? Oh, oke, Kalau kau oke. kan udah langlang buana nih. Iya, semua masih Tapi kan takut. sesuai prokes lah ya. Sesuai prokes, iya tetap antigen. Cuman nih di Nah, kalau Kuala Namu antigennya di sana nggak? enggak. Untungnya enggak. Tapi di KF juga yang di sini. Oh, yang dekat di kantor. sini kan, Iya. bukan yang di dekat. Bukan yang di bandara. Bukan di bandara kan? Nah, ini parah nih teman-teman. Mungkin udah pada dengar atau belum dengar. Intinya itu alat antigen yang biasa masuk ke hidung itu di Bandara Kuala Namu di Kimia Farma di Oknum Kimia Farma ya. Oknum Kimia Farma yang ada di Bandara Kuala Namu tempat antigen. Itu alat tes cucu hidungnya itu bekas. Jadi habis dipakai ke orang-orang, dicuci, dijemur, nah itu dipakai lagi. Waduh, gawat bro. ANJ enggak nih? Apa tuh? Oh, lagi puasa, lagi puasa enggak boleh. Ini Agiza nih. tiga banget nih, maksudnya ya itu semua motifnya karena uang. Jadi intinya kan kalau ada barang baru datang, terus barang baru ini nggak dipakai kan mereka bisa jual lagi kemana gitu kan. Jadi Oh iya. ya nyari-nyari cuan inilah, cuan-cuan berhadiah ditangkap polisi gitu. Tapi sampai saat ini memang ini sih pas konferensi pers dari Kimia Farmanya secara resmi, maksudnya entah jajaran direksinya, entah yang juru bicaranya belum ada, maksudnya cuman sebatas surat aja. Jadi belum ada klarifikasi Belum ada langsung klarifikasi ya. yang langsung. Nah ini aku jadi takut nih nanti kalau mau tes di tempatnya mereka. Wah, ini Jangan-jangan jadi banyak yang takut sih. ngeri bro, maksudnya sekarang teman-teman harus Hati-hati. mulai waspada lah kalau misalkan tes. Iya. Perhatiin dia ngambilnya barangnya dari mana, terus ya dipastikan itu tuh barangnya baru, alat tesnya baru. Ternyata nggak hanya COVID ya yang mau menyerang kita ya. Tapi apa? Ya oknum kayak mereka juga. Mental korupsi bro. Nah itu Iya, oknum-oknum kayak gitu juga ngitung nyawa kita berarti nyawa bebek kan, bukan nyawa orang kan. Masa dicuci emangnya piring warung pecel anjir. Maksudnya- cuci lagi bro. Tapi ini juga bro, waktu mereka nyuci kok nggak kena virusnya gitu mereka ya? Tapi bisa jadi mereka semua udah kena bro, kan kita nggak ada yang tahu. Waduh, Iya kan? ini nih. Karena kan waktu itu juga di apa ya, diduga banyak yang positif tuh dari situ. Karena bekas-bekas Karena itu. bekas itu. Nah mereka sendiri kayaknya sehat-sehat aja gitu kan. Nah itu nggak tahu ya. Nah itu kita doakan mereka, semoga mereka tetap Sadarkan lah, bukan tetap sembuh, tetap disadarkan. semoga mereka tetap positif. Positif apanya? Positif apanya? Positif COVID. Jangan bro. Nah, maksudnya ya semoga inilah, maksudnya jadi pembelajaran lah, sekarang kita harus berhati-hati sih. Tapi orang-orang kayak gitu mending dikasih hukuman berat lah. Bukan berat coy, sumpah. Soalnya ini urusan nyawa. Urusan nyawa. Nyawa orang loh, bukan nyawa entok gitu. Ngomong-ngomong soal binatang. Ya. Nah, binatang. Binatang. Apa ini? Nah kemarin geger pas. Geger Di- kalong? Bukan. Jadi ada sosok hewan yang jadi viral tiba-tiba di kota Depok. Kayaknya gua tahu nih. Apa? Hewan haram. Pork. Ayo Riz, ceritain Riz, keresahan Jadi kita Riz. ada ditemukan seekor babi hutan malam-malam. Oke, ceritanya itu mungkin ya. Oke. Ditemukan oleh warga sana lah, warga lokal sana. Oh, bukan siang. Malam-malam. Di videonya udah siang sih. Di video udah ditangkapnya, terang. maksudnya kan direkamnya udah pas udah siang. Oke. Jadi tapi mekanisme penangkapannya ini orang-orang yang nangkapnya harus bugil bro. Iya harus bugil. Jadi memang katanya begitu, kayak kalau mau nangkap babi hutan kita harus bugil juga gitu kan. Babi hutan kan babi ngepet tuh kan sebenarnya dia manusia tapi bugil terus jadi babi kan. Iya. Dengan mantra-mantra lah, nggak tahu. Oke. Jadi cara aturannya harus Aturan bugil sama, juga. yang nangkapnya juga harus bugil. Cewek apa cowok? Nggak tahu ya. Kalau Oke, gitu oke, kan oke. sampai sekarang belum diketahui tuh si pelakunya. Cuman kan yang masih diduga adalah itu asalnya dari manusia. Terus kabarnya juga si babi ngepetnya ini ukurannya asalnya gede nih. Lama-lama ciut jadi kayak tikus. Oh katanya gitu ya. Katanya begitu. Oke. Memang di videonya sih akhirnya aku lihat babinya kecil memang. Iya makanya kan akhirnya Oh. keesokan harinya oleh warga sekitar sama tokoh masyarakat di situ diputuskanlah Untuk kita dibunuh. menyembelih si babi itu. Menyembelih atau dibunuh Riz?
dibunuh dengan cara disembelih. Kalau menyembelih itu pasti dimakan, Riz. Ini nggak mungkin dimakan. Nggak mungkin dimakan karena puasa. Iya sih. Dan karena halo mayoritas. halo. Oke. Tapi aku juga nggak percaya sih, Bas. Maksudnya itu bisa jadi babi ngepet sebenarnya babi hutan yang nyasar di situ. Ya oke. Cuman orang-orang sekitar bilangnya di situ nggak ada hutan. Tapi kalau babi hutan harus di hutan nggak? Kalau percaya yang kayak begituan, jatuhnya kalau di agama Islam syirik bukan sih? Syirik sih. Kalau misalnya percaya hal-hal seperti itu. Seperti itu sebenarnya. Iya kan. Ya aku tahu nih berita nih, tapi cukup meresahkan sih awal-awal. Aduh, inilah orang kalau jarang main ke Sumatera pikirku ini Dari Sumatera. Ini Di kan- Sumatera setiap rumah ada babinya masa bro? bukan setiap rumah. Enggak juga. Tapi kalau di kampung-kampung mereka Iya. beternak babi kan. Jadi itu tuh babi hutan. Kalau aku lihat ya dari bentuknya Oh iya, hitam gitu. bentuknya. Nah, itu babi hutan. Kalau yang biasa orang Batak makan itu Konsumsi. yang warna pink lah gitu. Itu kan ada bulunya ya hitam. Ah. Nah, itu babi hutan. Itu Bukan- liar dong. Iya, liar di hutan-hutan. Nah, itu baru babi yang kayak gitu ya. Nah, temanku pernah cerita di pedalaman Sumatera ini katanya kadang ada dia babi hutan yang menurut masyarakat setempat punya kekuatan, tanda kutip punya kekuatan. Jadi Aha. ciri-cirinya itu biasanya nanti ada kalungnya gitu katanya. Oh. Yang dibuat dari lilitan-lilitan rumput dan segala macam ya kan. Nah, Seperti jimat lah ya. kayak John. Nah, kalau tadi orang Depok ketemu babi yang macam tuh, udah makin jadi-jadilah itu dibilang Waduh, babi iya, ngepet. Padahal memang babi hutan gitu loh. Tapi kenapa dikasih aksesoris kayak gitu ya? Nggak tahu itu. Nah, itu menurut kepercayaan Kepercayaan masyarakat orang sana di ya. daerah mana aku lupa. Katanya itu kalau manusia bisa ambil kalungnya itu bisa jadi Jadi sakti. katanya gitu. Katanya, tapi kita kan nggak tahu. Kerak dong sakti bro. Bukan paket combo. Oh itu kan operator bro. Paket Operator ya. operator. Itu nyambung nih untungnya. Nah, tapi nyambung ke berita tadi, ya Kau percaya nggak dengan kayak gitu? enggak lah. Masa zaman sekarang, zaman IoT, zaman YouTube lebih dari TV masih ada 4.0 babi. ya, gitu. 4.0 masih Iya. begitu. Saat negara lain udah ngomongin robot, kita masih ngomongin babi ngepet. Coba. Mau taruh di mana nih babi kita? Maksudnya muka kita. Tapi mungkin bisa jadi juga itu apa ya? Pengalihan pas maksudnya Pengen di gitu. sana ada maling tapi bukan babi ngepet. Maling beneran. Oh, tapi diarahkan ke tapi situ. dia modal nih beli babi nih terus dia Nah, lepas. beritanya emang gitu, Riz. Nah, emang gitu ya? Tadi aku baca di Instagram, ternyata katanya itu tuh bohong-bohongan. Oh. Jadi memang benar kayak Paris bilang, ada orang kehilangan uang berturut-turut 1 juta, 2 juta. Nah, habis itu mereka curiganya memang ke babi ngepet ini kan. Cuman mungkin mereka udah curigailah seseorang gitu. Nah, biar seseorang ini kena, dibuatlah akal-akalan seakan-akan itu kasus babi ngepet. Biar Jadi orang percaya itu Ya. babi ngepet nih yang ngambil gitu. Jadi semua yang Paris ceritain tadi itu ternyata ulah satu orang ada otaknya dan dia mesan babi itu online. Hah? Babi online. Online. Cuman Bayarnya transfer dong. COD kayaknya. Wah, ini babinya. Wah, ini gak sesuai spek udah ngerjain lagi gitu. Emang speknya gimana? Makanya siapa Ekornya ini 2 inci gitu tahu. ya. Ya, tangannya bisa ngambil banyak uang kan siapa tahu. Itu harganya 900.000 mereka beli. 900.000. 11.000. Wah, Ini kayaknya pesan online aku tahu nih kemana nih pesannya. pakai cashback nggak itu? Ini pasti ke orang Batak nih belinya ini. Karena emang orang Batak suka jual beli gitu. Iya kadang kan kayak sekarang itu harga babi itu mahal kan sejak di Sumatera ada penyakit babi itu. Jadi orang-orang Oh, penyakit menularnya babi itu ya. iya sekarang itu susah nyari babi karena mahal dan orang-orang Batak itu sekarang nyari babi hutan karena lebih murah harga dagingnya. Tapi emang enak buat dikonsumsi apa buat diapain? Ya biasa buat dikonsumsi mereka. Lah, bukan yang nggak ada dagingnya malah. Kurus. Ada tapi ya gitu keras gitu. Keras gitu. Ya gitu kalau di sini babi itu dimakan kalau di sana buat ngepet kali ya. Ya itu makanya orang-orang jadi kemakan hoax gara-gara itu, Pas. Ah bener bro, kan banyak juga yang resah tuh, apalagi video yang viral bilang, oh iya itu udah saya pantau nih orang, pengangguran tapi banyak duitnya. Oh iya yang ibu-ibu itu ya. Ngepet. Ibu-ibu itu. Lah, kan sekarang Udah canggih kan zamannya ya. WFH bro sekarang. Masa ngiranya orang itu kaya tiba-tiba duitnya dari mana kan gak ada yang tahu. Sekarang bisa nih kayak kapas main saham, main kripto misalkan kan bisa jadi gak ada yang tahu. Ini kalau apa kita tetangga sama ibu itu bahaya ya. Bahaya bro, mulutnya tajam bro, tajam samurai. Nanti kita usaha main dari handphone ya kan bisnis apa Binomo misalkan. banyak lah gitu. Sekarang kan banyak pekerjaan dari rumah Online doang. shop, misalkan online shop. Iya. Iya kan banyak banget. Ini malah aduh. Kiranya itu
duitnya dari mana ya? Kayaknya babi ngepet dia maksudnya. Katanya kita tunggu seminggu lagi. Pasti keluarganya bakal datang ke sini bla bla. Udah, nggak usah percaya itu beritanya tadi ternyata dipastikan bohong. Tapi udah ketangkap sih yang beneran beli babinya itu. Udah ketangkap. Nah, ini kan bikin malu gitu. Si bapak-bapak yang ngaku kita forum dari warga-warga sini bla bla bla. Padahal mungkin niatnya mau bantuin kan. Nggak tahu sih dia memang oknumnya atau enggak. Ya gimana? Tapi motifnya aneh sih kalau dia beli babi terus dilepas gitu kan gimana ceritanya? Nah, nggak apa-apa. Ini berita ini tetap kita kawal kawan-kawan dengan hashtag kawal babi. kawal covid babi. Kawal covid, kawal babi ya. Tapi Tuh. iya. Itu banyak cara menjadi cuan ya kan, walaupun pengangguran. Salah satunya memalsukan alat rapid test. Waduh. Seperti di Kuala Namu tadi. Terus melepas babi ngepet. Melepas babi ngepet. Cuman ya kalau misalkan sampai segitunya sih dihakimi si babinya itu bro, maksudnya. Iya sih. Kasian juga. Dizolim. Kan kita gak ada yang tahu ya, itu babi beneran atau bukan gitu kan. Tapi ngeri sih, kan sempat ada foto yang beredar itu kepala babinya sampai dipenggal, ya diangkat ke atas gitu kan. Mungkin Seakan-akan ini mati nih orang mati nih, gitu kan. kan. Padahal kebohongan kan. Iya. Padahal ada yang terlihat sekarang ngambilin uang rakyat tapi nggak dieksekusi bro. Nggak dipenggal. Nggak dipenggal bro. Iya loh. Bukan dipenggal, maksudnya tidak diberi hukuman yang setimpal lah. Ratusan miliar ya. Wah, Dana sosial kemarin ya. 10.000 bro, diambilin dari setiap orang yang dapat bansos covid bro. Tuh. Diambilin bro. Itu 7 miliar. harusnya yang itu yang Apa dipenggal. 17 miliar ya? Nggak tahu ya. Harusnya itu yang dipenggal. Harusnya ya? itu Nah. yang dihakimi masa. Iya, itu contoh ngepet yang nyata ya. Itu waduh. Nggak ngapa-ngapain duitnya banyak. Sampai sekarang itu harus dikawal juga tuh bro. Iya. Sampai sekarang bro. Kawal babi. Iya maksudnya gimana ya? Cukup resah nggak? Cukup resah nggak? Resah bro. Baru 3 isu tuh udah resah ya. Udah 3 isu udah resah. Gimana kalau isu yang rame-rame? Waduh. Oh ya kemarin kan ini pas. Kan kita. Kalah. Waduh. Saya sebagai. Jadi kan isunya kemarin tuh ada kompetisi. Liga Dangdut. Piala Liga Dagelan. Liga Dangdut. Pemainnya nggak main bola dong gitu. Kompetisi sepak bola ini Piala Menpora. Iya, Piala Piala Menpora. Menpora. Selamat kepada. Finalnya Persib Persija. Wede. Tapi saya kan Persib banget nih. Asik. Anda mendukung apa waktu itu? Oh, saya waktu itu dukungnya Persib sih. Karena bukan ada PSMS bro. Pak, tolong jangan bahas PSMS. PSMS Anda. PSMS Muasabah lagi, ya. Lagi persiapan. Oh, lagi persiapan. Lagi persiapan. Persiapan apa? Rapid test. Jangan dipahami Enggak. bro, rapid test ya bro. Persiapan lah untuk Liga 2, pasti yakin lah PSMS bisa ke Liga 1 bahkan Liga yang lebih tinggi dari Asal jangan 1. pakai mafia aja bro. Maksudnya benar-benar inilah fair play. Itu pun nggak tahu ya, karena di isu Menpora ini juga katanya nggak tahu. Nggak tahu sih. Aku dukung Persib kemarin gara-gara ada Esra Walian sama Beckham Putra. Pemainnya, karena pemainnya. Yes, berarti karena ya. pemainnya. Tapi permainannya jelek sekali bro. Nah di situ saya aneh sejak siapa yang kartu merah? Lupa namanya. Aduh lupa lagi. Makanya lupa namanya. Pokoknya ada satu kartu merah. Bayu Rifki. Abis itu mainnya nggak tahu, nggak garang gitu. Iya. Aku nontonnya kayak nonton timnas lagi melawan Islandia. Nggak ngapa-ngapain gitu. Nah ini kok nggak nyerang, diam. Karena jadinya kehilangan strategi kan. Karena kurangan satu orang. Ya sih, cuman maksudnya nggak seperti penampilan Iya sebelumnya kayak kan. sebelumnya. Cuman emang di pertandingan pertama juga nggak jelas sih Mas. Sama sih. Sampai berakhirnya kompetisi juga tetap nggak jelas. Tetap nggak jelas. Selebrasi. Nggak jelas. Aduh. Udah tahu lagi kondisi begini. Tapi Ada selebrasi. jangan bro. terlalu keras pak. Kenapa? Nanti yang denger Enggak, maksudnya selebrasi itu harus bertanggung jawab, maksudnya itu gitu. Wajar kan pak mereka selebrasi. Wajar. Siapa tahu mereka udah vaksin semua. Kalaupun juara juga aku selebrasi lah, tapi di online aja di tweet. Tapi tweet. kita think positif, mungkin mereka udah vaksin semua yang di jalanan itu. Ya mudah-mudahan ya. atau Ya kalau belum kan pusing bro. Atau mungkin karena mereka nyawanya 9. Waduh Naruto. Gitu kan. Enggak Naruto sih. Ya namanya juga bahagia warganya. Bukan dong, jangan dong. Bukan yang itu ya gubernur ini ya gubernur Somalia. Ya cuman itu lah kalau misalkan mau selebrasi atau Ya sih, melakukan setuju apapun sih. tuh harus bertanggung jawab sih. Setuju sih. Akhirnya kan dipanggil kan sama polisi. Nah ini yang gini-gini nih kampungan nih, maksudnya Apanya kampungan nih? ya kalian tahu lah ya, nggak usah sebut-sebut. Maksudnya
jangan gara-gara hal seperti ini nanti liga pun nggak dikasih lagi. Iya, itu Iya pun kan? dari kemarin nggak beres-beres itu perizinannya bro. Bener, Liga. bener. Jadi maksudnya kan Piala Menpora ini kan sebagai prototipe lah, uji coba Adanya untuk kompetisi sepak bola lah ya di masa sekarang. Iya, pemerintah mau lihat bisa nggak warga tertib. Ya memang sih dari awal pertandingan sampai akhir final itu nggak ada yang main-main ke stadion atau apa. Tapi ngelihat kayak gini kan, ya kalau mereka baper pemerintahnya, udah nggak usah ada liga gitu kan. Iya, nanti bahaya gitu kan, nggak usah lah gitu. Mendingan nggak usah. Nanti nggak ada kompetisi, pemain nggak dapat gaji, nggak punya duit, Bisa lain lagi nanti. ngepet lagi nanti pemain. Waduh. Pemainnya jual beli alat rapid test. Waduh, kan jangan sampai lah, jangan sampai. Jual Maksudnya, beli babi online 900.000. babinya udah di shop belum ya? Iya. Ya jangan sampai lah, maksudnya kita usahakan menciptakan kondisi suasana yang kondusif gitu untuk kompetisi sepak bola sekarang. Betul, apalagi kita belajar dari India kemarin ya. Udah turun angkanya, kerumunan, Waduh. tiba-tiba naik kayak Bitcoin. Waduh. Bitcoin. Jatuh lagi karena pajak bidan. Waduh, iya gitu lagi. Nah, itulah maksudnya banyak banget sih isu panas Iya sih. akhir-akhir ini. Iya sih. Cuman kadang zaman sekarang itu memang kekuatan itu di kamera. Oh, gimana tuh? Ya maksudnya Kamera nih, Pak. Iya, kamera nih, bahaya nih. Maksud aku semua keresahan yang kita omongin itu kan itu semua yang viral lewat media sosial. Iya. Yang viral lewat tangkapan kamera-kamera kawan-kawan kita di sana, para netizen. Iya. Gitu kan. Citizen journalism. Gitu Yes. ya. Nah. Jadi sekarang itu nggak ada lagi istilahnya aku anak siapa, aku backingnya siapa. Selama netizen ambil pakai kamera, viralin pasti ditindak. Di momen yang tepat juga ya. Yes, seperti itu. Iya. Jadi pergunakanlah handphone kalian dengan bijak untuk rekam yang viral-viral mungkin ya kan. Rekam Aldi Taher. Sampai ngemis ke Raffi Ahmad. Aduh. Itu sedih banget sih. Mas mending ikut ke Depok mas. Iya, ngapain? Ngepet. Nanti dia yang digebukin bro. Wabi, kamu yang kurang ajar. Dia yang dihajar nanti, kasihan Kamu yang bro. dipenggal kemarin kan, kok hidup lagi? Kasihan deh bro, maksudnya itulah, tema juga cari sensasi kan artis-artis begitu. Iya sih. Jadi memang sejak zaman yang banyak viral-viral ini ya ada manfaatnya ada buruknya juga. Tapi lebih banyak buruknya kayaknya. Ya Berita-berita bodoh banyak yang terblow up juga jadinya kan. makanya kita harus saring-saring dulu, sebar-sebar kemudian. Ya itu. Kayak yang kemarin kan kasus lagi. Berita tentang tenggelamnya kapal itu kan. Oh iya. Dibecandain bro. Aku Itu, tahu. gawat banget Yang komen itu bukan. Misalkan apa ya, kemarin komen-komennya tuh yang Oh tunggu, maksudnya Faris ini banyak yang ada, bercandain? jadi menanggapi berita itu tuh seakan-akan itu tuh lelucon gitu Mas. Aku kira hanya kasus yang satu orang itu. Ternyata ada beberapa Oh itu lelucon ada ya? juga kan, itu kan mengomentari berita kan. Kalau ini menanggapi beritanya kayak dijadiin meme, dijadiin quotes gitu-gitu ya, quotes senja-senja ini bahaya nih. Aduh, ini itu lagi sebagai aku bilang ini nyawa manusia loh teman-teman, bukan nyawa semut, bukan nyawa bebek. Bukan nyawa gitu. babi bro, ini nyawa manusia bro. Bukan nyawa babi ngepet ya. Iya. Jadi hormatilah, maksudnya berempatilah dengan kondisi Iya. sekarang gitu. Iya, tapi kok bisa ya orang-orang sampai kayak gitu ya? Sekolah nggak sih ini orang-orang? Maksudnya nggak ada rasa empatinya sih. Apa memang dia nggak punya orang tua, keluarga gitu ya? Bisa jadi sekarang Indonesia orangnya krisis empati bro. Waduh. Ya kan bisa jadi kan. Iya sih, karena terlalu bebas. Nah, kita udah berempati nih, tapi generasi di bawah kita empatinya udah kurang kan, bisa jadi juga. Benar. Iya. Itu yang paling parah sih waktu kasus 402 tenggelam ya, 402 kan ya? 402 Nanggala. Sama juga kayak waktu yang pesawat Sriwijaya. Ada juga yang bercanda. Kayak gitu juga, sama bercanda juga. Ini ada apa nih dengan bangsa kita? Apakah mereka kurang dengar podcast kita? Bukan. Kurang tersindir mereka bro, maksudnya sebagai masyarakat Indonesia yang kurang pintar sih. Maksudnya nggak kurang pintar sih, cuman kurang bijak aja. Ya, tapi kita ngucapin turut berduka lah ya. Turut berduka untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan selamat berjuang selamanya di Eternal Patrol, ya kan? Ya. Para penjaga laut Indonesia. Tapi aku nggak kebayang sih situasi saat kan waktu mereka tenggelam itu pasti ada proses di mana para korban itu panik dan tahu ini kita tenggelam. Ini dalam masalah gitu. Nah itu, dan katanya ya ada beberapa video viral, katanya tuh di bawah itu udah ada pelampung keselamatan sebenarnya
yang berserak gitu di dasar laut. Nah, kata Komando TNI kemarin itu tuh bisa ada kalau peti daruratnya itu dibuka. Sudah dibuka. Jadi mungkin di dalam kapal selam itu Mereka ada. udah berusaha lah ya. Nah, udah berusaha mungkin untuk pakai, tapi mungkin udah. Tapi tekanannya kan tinggi banget bro di dalam kan. Iya, tekanan di manusia dalam pun air itu ini udah langsung hancur bro dalam situ. Ya benar. Jadi, aduh, nggak kebayang sih aku setiap mengingat kasus itu. Iya makanya kayak berhati-hati lah. Situasinya gitu. Mending didoakan aja yang kayak gitu-gitu, menanggapinya dengan bijak, jangan sampai kita komennya menyakiti orang lain. Benar sih. Ya, yang harusnya kita turut berduka, bukan memanfaatkan momen menjadi bercandaan. Iya benar-benar. Benar. Karena nyawa orang itu, satu nyawa itu berharga loh. Mahal sekali bro, apalagi prajurit-prajurit kita bro. Aduh. Bener. Kalau memang nyawa kalian nggak berharga, ya silakan aja. Mau dites, dor gitu kan. Ya makanya jangan sampai. Nah itu cukup meresahkan isu-isu yang kemarin-kemarin. Jadi itu. sedih ya sekarang kita ya. Sedih dan resah sebenarnya. Iya, makanya. Mungkin pendengar kita juga banyak yang resah, kok nggak lama nggak upload gitu ya. Kuotanya habis soalnya, jadi kita udah lama nggak upload gitu. Ya Makan kapas juga lagi banyak kerjaannya dia. kita nggak upload karena ya suka kita dong. Iya. Kalau kalian pengen tiba-tiba bahas isu apa, komen di bawah. Gitu bro. Tapi dari awal kita podcast sampai sekarang, semua yang kita bahas emang yang meresahkan semua ya? Semua memang yang meresahkan semua. Atau jangan kalian juga resah dengar kita ya? Jangan sampai diblok, tapi jangan diblok. Iya. Ya udah pas kalau gitu minggu ini paling isunya kita bahasnya itu aja lah. Ya kita resahnya mungkin sampai di sini dulu kali ya. Nanti kita bahas lagi, kalian makin resah nanti. Intinya kalau kita bikin podcast berarti ada yang meresahkan. Iya benar. Kalau nggak ada berarti aman-aman aja. Pokoknya pantau aja terus IG Pos Kilat. Kalau ada yang kita posting, wah ini berarti isu penting nih. Nah iya. Post.kilat ya, post.kilat. Pos Kilat ya, ingat kita isinya podcast bukan jual babi online. Dan juga bukan kurir ya, bukan kurir. Kurir apa nih? Oh Kurir, iya. Kurir kiriman Bukan kilat. kurir sebelah ya? Bukan kurir sebelah. Banyak yang salah DM. Banyak yang salah DM soalnya. Oke, jangan lupa. Masih sama, pokoknya intinya jaga kesehatan lah ya. Jaga kesehatan. Yang udah vaksin, jaga kesehatan juga. Jaga kesehatan juga. Jangan sembarangan ya, udah vaksin kemana-mana, buka bersama, buka masker. Wah udahlah. Ya. Buka masker bersama itu bro, bukan buka bersama bro. Bahaya, hati-hati ya kalian ya. Pokoknya hati-hati ya, jangan sampai kayak di India juga. Kerumun, gelombang kedua. Iya. Ini yang bahaya ini pas mudik ini sih sebenarnya bro. Iya, benar. Jangan sampai ada lonjakan lagi sih. Terasa kok kayak waktu libur Natal itu juga terasa kok orang-orang banyak ya, gitu. toko obat banyak yang rame beli antangin. Nah, Waduh. nanti ini kalau misalnya banyak juga yang toko obat ini berarti masih banyak yang nggak ikut aturan sih. Iya. Jadi waspada teman-teman. Tiba-tiba abis mudik, loh kok saya penciumannya hilang nih, gitu kan? Hidung saya mana nih? Nah itu udah bahaya tuh kayak gitu-gitu nih. Pokoknya hati-hatilah teman-teman, jaga kesehatan, banyakin minum vitamin. Ya. Gitu. Makasih buat yang udah dengerin. Yuk, betul. Jangan lupa follow IG kita, Post.kilat, YouTube dan kita. Post.kilat juga. Post.kilat bukan Post.kilat, Post.kilat. Oke, mungkin sampai jumpa di episode selanjutnya. Berikutnya. Ya. Oke. Dadah.